Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, termasuk keluarganya tentunya ya, dan selalu Anda semua diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda bisa melakukan aktivitas keseharian dalam keadaan yang nyaman, bahagia tentunya ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang hijauan pakan ternak ya, karena memang inti dari proses budidaya ternak, terutama ternak ruminansia, adalah bagaimana kita menyiapkan hijauan pakan ternak itu dengan baik ya, punya baik kualitas ataupun kuantitasnya bisa dipertahankan sepanjang tahun ya. Jadi kita berharap demikian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemanenan setelah melalui proses ya, bagaimana kita membuka lahan, kemudian penyiapan lahan ya, mengolah tanah, melakukan penanaman. Nah, kemudian pemeliharaan selanjutnya yang paling istilahnya yang menjadi harapan kita itu adalah melakukan pemanenan, atau dikenal dengan istilah yang khas untuk hijauan pakan ternak itu adalah defoliasi ya, defoliasi tanaman hijauan pakan ternak. Nah, oke, kita akan bahas ya. Nah, pemotongan atau defoliasi atau pemanenan merupakan kegiatan yang dilakukan ya, kita mengambil bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah, baik yang dilakukan oleh manusia atau peternak ataupun oleh renggutan ternak itu sendiri ya. Ternak itu mengambil merenggut tanaman itu dan biasanya itu di padang pengembalaan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pemotongan dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu tergantung dari penyajiannya ya, yaitu apakah pemotongan dengan alat atau dengan renggutan ternak yang digembalakan. Jadi ada dua, boleh kita melakukan, kita potong kemudian kita sajikan kepada ternak, atau kita bawa ternak tersebut untuk kita gembalakan. Itu juga bisa kita melakukan pemanenan dengan cara tersebut ya. Istilahnya yang sering kalau kita potong itu istilahnya dengan istilah cut and carry. Sementara kalau kita menggunakan ternak itu ada istilah yang sering digunakan, itu adalah grazing ya. Nah, pemotongan atau pemanenan akan mempengaruhi pertumbuhan kembali hijauan pakan ternak yang bersangkutan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan nih ya, supaya kita benar-benar hijauan atau lahan hijauan kita itu lestari ya. Dalam melakukan pemotongan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah waktu pemotongan atau pemanenan. Nah, waktu panen atau pemotongan yang terbaik untuk tanaman hijauan pakan yang berupa rumput adalah pada saat dia fasenya itu fase pertumbuhan vegetatif atau menjelang fase generatif, atau dikenal dengan menjelang berbunga. Karena apa ya? Pada saat pertumbuhan ya, kandungan serat kasarnya tidak terlalu tinggi pada pertumbuhan ya, menjelang dia fase generatif ya. Jadi pada fase pertumbuhan vegetatif menjelang fase generatif, dengan pertimbangan beberapa penelitian itu pada saat itu kandungan serat kasarnya tidak terlalu tinggi, kemudian kandungan proteinnya cukup tinggi. Sementara pemotongan yang terlalu tua akan mengakibatkan kandungan serat kasar semakin tinggi,
kandungan protein dan TDN-nya kemungkinan semakin berkurang. Ini adalah pertimbangan. Jadi kalau kita panen rumput atau melakukan defoliasi jangan terlalu tua. Patokannya apa? Ya, menjelang berbunga. Kenapa demikian? Karena pada saat itu hijauan pakan kita, kondisi atau kandungan nutrien yang terdapat di dalam hijauan tersebut pada kondisi yang optimal dan layak diberikan kepada ternak kita, ya. Kita tahu bahwa kita kan yang kita inginkan adalah daunnya, bukan bunganya ataupun bukan buahnya. Kecuali kalau kita misalnya memang sengaja dibibitkan untuk menghasilkan bibit kembali atau menghasilkan biji, atau nanti digunakan sebagai stek, itu boleh kita lakukan pemanenan sih ya, sesuai dengan tujuan tersebut. Namun kalau untuk tujuan produksi hijauannya, ya mau tidak mau kita harus benar-benar waktu yang tepat tadi, menjelang berbunga. Itu adalah kondisi yang optimal bagi panen rumput atau kita melakukan defoliasi. Kemudian ada faktor yang lain yang harus dipertimbangkan di dalam pemanenan atau defoliasi ini adalah frekuensi pemotongan, ya. Untuk menyeragamkan pertumbuhan dan merangsang jumlah anakan yang lebih banyak, sebaiknya pemotongan pertama, ya ini sebagai patokan, dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar 2-3 bulan sejak ditanam atau menjelang berbunga. Nah, pada saat itu setiap satu rumpun biasanya telah berkembang menjadi 13-24 batang dengan diameter rumpun sekitar 25-40 cm, ya. Untuk pemotongan selanjutnya dapat dilakukan setiap 40 hari di musim penghujan dan 60 hari di musim kemarau. Jadi itu beberapa patokan yang mungkin bisa dijadikan patokan atau standar kita di lapangan. Jadi kalau misalnya musim penghujan, ya kita melakukan pemotongan bisa 40 hari sekali, ya. Kalau musim kemarau, ya karena memang kita punya dua musim, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau musim kemarau kita potong paling tidak 60 hari, ya, kisarannya 2 bulan, ya. Itu kita lakukan defoliasi. Nah, ini beberapa gambaran, ya, hasil penelitian kandungan nutrisi rumput Panicum maximum berdasarkan umur panen, ya. Misalnya kalau rumput Panicum maximum itu kita panen antara 15 sampai 28 hari, itu berat bahan keringnya itu mencapai 20,40%, ya. Protein kasarnya itu 20,50, kemudian serat kasarnya 29,70, TDE-nya 50,90, ya. Nah, bagaimana kalau kita panen antara umur Panicum maximum ini 54 sampai 56 hari, bahan keringnya itu meningkat menjadi 23,80, sementara protein kasarnya sudah mulai menurun. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Memang kita harus lihat, ya, rumput apa. Kita bisa lihat beberapa penelitian ini. Ya sayang kalau misalnya ini penurunannya sampai 50% protein kasarnya, ya lebih baik kita antisipasi bahwa kita akan kalau untuk Panicum maximum ini kita potong misalnya sekitar 15 sampai 28 hari. Nah, serat kasarnya meningkat. Nah, ini yang tidak kita harapkan, ya. Sementara TDN-nya relatif sama, ya. Kemudian kita tingkatkan lagi, misalnya Panicum maximum ini 57 sampai 70 hari. Ternyata bahan keringnya meningkat, ya. Sementara protein kasarnya semakin dia menurun. Nah, kemudian serat kasarnya jelas karena dia sudah mulai meningkat, ya.
kemudian TDA-nya relatif sama 51. Nah, panikum maksimum masak segar ini dalam kondisi ini kita harapkan ya bahan keringnya ini menurun lagi kalau kita panjangkan ya, 40 bahan keringnya, kemudian protein kasarnya menurun lagi ya 4,90. Kita tidak berharap ya demikian, minimal kita berharap ya proteinnya minimal ya kalau 20-an itu luar biasa ya, bagus dia ya. Sementara serat kasarnya sudah meningkat lagi, yang tadinya 30-an 29 ini 34, ini meningkat lagi menjadi 40 ya. Nah, kaitannya dengan serat kasar ini sudah terjadi proses tergambar itu proses lignifikasi, ikatan lignin sama selulosanya, dan bahkan nanti kalau sudah terlalu tua itu bisa sangat kuat ya ikatan lignoselulosa, sehingga kalau misalnya kita berikan kepada ternak itu, maka apa yang terjadi pada ternak kita, maka kecernaan rumput tersebut itu akan rendah ya. Jadi ini kita hindari ya. Paling tidak kalau memang terlambat ya kita lakukan ya di umur 54 sampai 56 hari nih ya. Nah, ini tergantung kita kesiapan di lahan kita. Nah, bagaimana dengan Penicetum purpureum ya? Penicetum purpureum ini dikenal sebagai rumput gajah ya. Kalau misalnya kita panen antara 15 sampai 28 hari, ternyata bahan keringnya itu adalah 15,70, sementara protein kasarnya 11,40. Kemudian untuk serat kasarnya 29,50, TDA-nya 53,10 ya. Nah, bagaimana kalau kita panen ya umur 43 sampai 56 hari, bahan keringnya meningkat, tetapi yang kita tidak berharap ini proteinnya sudah mulai menurun ya. Protein kasarnya. Nah, serat kasarnya masih ya sudah meningkat juga serat kasarnya. Nih gambarannya ya. Jadi TDN relatif sama. Kemudian kalau kita panen Penicetum purpureum atau rumput gajah ini 57 sampai 70 hari. Nah, ini sudah bahan keringnya memang meningkat ya. Akan tetapi turun lagi protein kasarnya 8,40, sementara serat kasarnya nih ya sudah mulai meningkat lagi ya, TDN relatif sama. Kita berharap ya yang sebagai komponen utama yang kita harapkan kan protein itu cukup mahal. Kita berharap rumput atau hijauan kita itu memang bagus kandungan proteinnya ya. Kemudian serat kasarnya tidak terlalu tinggi ya, karena biasanya ada indikasi kalau serat kasarnya itu tinggi, itu sudah terjadi proses lignifikasi tingkat lanjut ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita paksakan kita kasih ke ternak, maka biasanya kecernaan tidak optimal. Nah, kita tidak menginginkan demikian kan. Kita pengen kita potong atau kita panen atau kita defoliasi rumput kita yang benar-benar begitu kita berikan kepada ternak kita bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi itu kita harapkan tentunya sebagai pelaku di bidang peternakan. Nah, bagaimana dengan pemotongan ulang ya? Nah, ini jangan dilakukan terlalu sering. Karena apa? Karena dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan kembali, regrowth-nya dia akan terganggu. Nah, semakin sering hijauan pakan ternak dipanen atau dipotong, semakin lambat pertumbuhannya. Dalam artian dia belum siap ya. Kemudian hal ini disebabkan oleh apa? Karena cadangan makanan berupa karbohidrat yang berada di dalam akar atau bagian tanaman yang tertinggal semakin berkurang. Nah,
Pemanenan atau pemotongan sebaiknya dilakukan sesuai dengan waktu atau periode pemotongan yang optimal, ya, yang disesuaikan dengan jenis hijauan pakan yang kita tanam, ya. Ini ya, tiap hijauan itu mempunyai spesifikasi spek tertentu. Nah, kalau bisa nanti kita bahas ya, memang diidentifikasi di beberapa ini yang lalu ya, ke video konten ataupun share ke materi kita, itu sudah kita bahas ya, tentang bagaimana kriteria tanaman atau hijauan pakan kita ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan jenisnya tentunya. Nah, iklim atau musim dan kesuburan lahan juga berpengaruh. Semakin subur suatu lahan, jelas dan terpenuhinya akan kebutuhan air misalnya, serta jenis hijauan yang mempunyai adaptasi yang tinggi, maka waktu dan periode pemotongan itu akan semakin cepat. Jadi sudah barang tentu ini ya, apalagi misalnya tanahnya subur, dilakukan pemeliharaan yang baik, kemudian airnya juga ada, tidak kekeringan ya, otomatis ya, hijauan pakan yang kita tanam itu pasti mempunyai pertumbuhan yang lebih bagus dan lebih cepat, sehingga juga berimbas pada waktu panen yang kita akan lakukan. Ya, sudah sunatullah itu demikian ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang harus dipertimbangkan adalah intensitas pemotongan tadi. Intensitas pemotongan adalah tinggi rendahnya pemotongan atau renggutan ya. Apakah kita melakukan defoliasi dengan peralatan ya, arit misalnya, kemudian atau kita menggunakan ternak ya, ternak ya juga renggutan tentunya, dia merenggut, menarik ya. Nah, tinggi pemotongan akan mempengaruhi pertumbuhan hijauan selanjutnya. Pemotongan yang terlalu tinggi menyebabkan tunas yang keluar, tumbuhnya itu akan kerdil dan pertumbuhan anakan tidak bisa berkembang secara optimal. Sementara pemotongan yang terlalu pendek menyebabkan pertumbuhan berikutnya juga semakin lambat. Hal ini disebabkan karena apa? Karena persediaan energi atau karbohidrat yang tinggal pada tunggul terlalu sedikit dia untuk merecovery atau untuk meregrowth ya. Nah, sebagai pedoman misalnya tinggi pemotongan kira-kira misalnya 10 sampai 15 cm di atas permukaan tanah ya. Ini sebagai patokan atau standar kita melakukan pemotongan ya. Kalau pada sapi ya suka-suka sapinya tentunya, dia mengambil tanaman itu atau merenggut ya, grazingnya. Nah, kalau kita menggunakan peralatan, upayakan tingginya adalah sekitar 10 sampai 15 cm di atas permukaan tanah. Nah, tinggi pemotongan pada rumput gajah misalnya, rumput benggala, rumput raja, dan rumput setaria dianjurkan sekitar 10 cm dari permukaan tanah ya. Yang ini banyak lazim, banyak orang menanam itu ya. Sedangkan untuk jenis rumput yang berasal dari Australia seperti Paspalum dilatatum sekitar 5 cm dari permukaan tanah. Itu beberapa hal ya. Ini juga gambaran juga untuk rumput setaria, kemudian rumput odot juga disesuaikan dengan speknya masing-masing ya. Kemudian pengaturan defoliasi ataupun pengembalaan ya. Defoliasi kita jelaskan kembali mempunyai arti adalah pemotongan daun yang secara luas dapat diartikan pemotongan bagian-bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Nah, atau bagian arealnya. Nah, baik dengan sistem cut and carry, potong kemudian kita bawa, kita berikan kepada ternak, atau dengan perenggutan oleh ternak yang digembalakan, dikenal dengan istilah grazing ya. Dalam sistem pengembalaan, waktu pemanenan hijauan perlu kiranya mendapatkan perhatian karena waktu pemanenan identik dengan umur tanaman. Umumnya kadar protein akan turun ya sesuai dengan meningkatnya umur tanaman, tetapi kadar serat kasarnya menunjukkan perilaku sebaliknya, dia semakin tinggi. Nah,
jangan terlalu tinggi dong gitu loh, karena kalau serat kasarnya semakin tinggi, kembali kita jelaskan itu ada indikasi terjadinya proses lignifikasi. Jadi ligninya berikatan dengan selulosa ataupun hemiselulosa itu sangat kuat, dan bahkan kemungkinan juga silikatnya sudah mulai tinggi, dan itu gambaran bahwa nanti menimbulkan permasalahan bagi ternak kita, terutama pada kecernaan pakan yang diberikan kepada ternak kita. Nah, kecuali pengaruhnya terhadap kandungan nutrisi, protein dan serat, maka saat pemotongan hijauan sangat erat hubungannya dengan daya cerna dan konsumsi oleh ternak yang memakannya, ya. Ini berhubungan dengan palatabilitas. Semakin tua, semakin proses lignifikasi itu tingkat lanjut, biasanya palatabilitasnya juga menurun, ya. Memang ada beberapa teknik sekarang yang bisa dilakukan, tetapi itu kan menambah input, menambah biaya. Misalnya kita mencacah, ya. Kalau misalnya sedikit tidak masalah lah dicacah, tetapi kalau misalnya sudah sampai 1 ton itu ya kurang efektif kalau menggunakan tenaga manusia. Mau tidak mau kita harus mengusahakan mesin chopper, ya, supaya ternak bisa makan semuanya termasuk batangnya. Kalau manusia juga boleh, kalau seperti makan tebu, ya, punya akal, tapi ternak nggak bisa dia. Terpaksa ya batang misalnya rumput gajah atau rumput raja yang seperti tebu itu ya sebaiknya harus dichopper, harus dipotong. Kita menggunakan peralatan, ya, mesin chopper. Nah, itu baru bisa kita berikan dengan baik ke ternak kita. Nah, 3 faktor tersebut, yaitu kandungan nutrisi, daya cerna, serta jumlah konsumsi, sangat menentukan produktivitas ternak kita. Jadi pada kelompok misalnya leguminosa maupun rumput, ketiga faktor tersebut pada umumnya menurun, ya, sehubungan dengan meningkatnya umur tanaman. Namun demikian antara spesies, ya, dalam kelompok tanaman tersebut juga menunjukkan adanya variasi, ya. Adanya variasi kondisi, mungkin rentang umurnya, waktunya, dan seterusnya, ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualitas hijauan di pastura selain dipengaruhi oleh perlakuan juga dipengaruhi oleh faktor genetik tanaman, ya. Jelas itu, ya, itu akan secara umum fenomenanya demikian, ya. Nah, juga faktor genetik ini sudah unggul, misalnya sudah bagus, yang sudah sudah final stopnya misalnya, kualitas yang paling bagus, tapi tidak ditunjang dengan pemeliharaan, ya, dengan tata laksana pemeliharaan yang bagus pada hijauan pakan kita, itu juga tidak akan menghasilkan sesuatu atau sesuai dengan mutu genetiknya, ya. Bahkan justru malah berimbas karena tanaman tersebut memang menuntut unsur hara yang bagus atau tanah yang bagus, maka bisa berdampak pada produktivitas hijauan pakan kita itu. Nah, untuk mendapatkan hijauan yang berkualitas tinggi, maka pelaksanaan dalam praktek berarti hijauan harus dipotong atau defoliasi sesuai waktunya, ya, waktu yang optimal, ya, agar pertanaman selalu dalam keadaan yang optimal kandungan nutrisinya. Ini yang diharapkan. Misalnya memang ini, ya, kita harus juga melihat kanan kiri teman atau bertanya kepada ini, ya, ahli hasil-hasil penelitian, ya, sesuai dengan spesifikasinya. Dia masing-masing hijauan itu atau rumput itu mempunyai karakternya masing-masing, tetapi secara umum bisa kita jadikan patokan, ya. Defoliasi atau pemanenan yang baik itu adalah sebelum terjadi pembungaan atau sebelum berbunga, di mana dari hasil penelitian itu, ya, kandungan nutriennya itu yang paling optimal. Ya, itu kita harapkan demikian, ya, secara umum, ya. Tapi mungkin ya ada variasi beberapa rumput, jenis rumput atau leguminosa. Nah,
pertanyaan yang timbul adalah seberapa jauh ulangan defoliasi pada umur muda tersebut mempengaruhi produksi dan perlakuan apakah yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan produksi ya, supaya rumput kita memang produktivitasnya tinggi dan lestari tentunya. Nah, pengaruh interval defoliasi baik pada leguminosa maupun rumput berpengaruh terhadap produksi bahan kering. Jelas itu ya. Ternyata bahwa semakin pendek interval pemotongan, maka produksi tanaman per hektar menurun. Bahkan nampak timbulnya gangguan oleh tumbuhan pengganggu atau gulma. Gulmanya dia sudah mulai merasa survive, dia percaya diri ya. Nah, defoliasi yang berat misalnya entah melalui grazing atau cut and carry ya, frekuensi dan intensitasnya akan memperlemah pertumbuhan, dan pada pertanaman campuran antara leguminosa dan rumput akan dapat menyebabkan kemusnahannya ya, rusak lahan kita gitu ya, kalau misalnya terlalu tinggi atau frekuensi ataupun intensitasnya terlalu berat ya, atau dikenal kalau di padang pengembalan terlalu overgrazing ya. Overgrazing, apapun yang berlebih itu tidak bagus ya. Nah, ini kita harus pintar-pintar memaintain lahan kehijauan kita. Nah, dalam hal ini pun nampak bahwa mempertahankan pertanaman dalam kondisi muda untuk mendapatkan nilai gizi yang tinggi dengan jalan mengatur interval defoliasi yang pendek akan menurunkan produksi bahan keringnya. Sebagai akibatnya, jumlah ternak yang dapat dipelihara juga akan menurun. Jadi ternaknya yang bisa kita pelihara juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, secara umum karakteristik tanaman pastura ya mempunyai sifat kualitas berbanding terbalik dengan produksi. Artinya bila kita mengharapkan kualitas tinggi, maka sebagai konsekuensinya produksinya biasanya menjadi rendah ya. Oleh karena itu sebaiknya defoliasi dilakukan pada akhir masa vegetatif ya. Akhir masa vegetatif ya, sudah berulang-ulang kita menyampaikan atau dikenal dengan perpindahan dari fase vegetatif ke generatif atau menjelang berbunga. Agar apa? Agar tanaman mempunyai cukup cadangan makanan berupa karbohidrat di dalam akar atau rizom yang ditinggalkan. Nah, setelah dilakukan defoliasi atau pemanenan ya, pemotongan cut and carry, karbohidrat ini dirombak oleh enzim-enzim tertentu menjadi energi yang akan digunakan untuk tumbuh kembali atau dikenal dengan regrowth ya. Itu ya. Kemudian regrowth ini merupakan sifat fisiologis suatu tanaman makanan ternak ya, terutama yang perennial ya, untuk tumbuh kembali setelah mengalami defoliasi atau pemotongan, di mana dalam sistem pengembalan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang faktor yang pertama itu adalah interval pemanenan. Nah, interval pemanenan yang mengandung pengertian waktu atau umur tanaman adalah ulangan perenggutan hijauan di dalam pastura. Apabila jumlah ternak yang merenggut hijauan di padangan atau padang pengembalan terlalu besar dan tidak simbang dengan luas padangan atau padang pengembalan atau pasture yang tersedia, maka semakin besar ulangan perenggutan yang terjadi. Hal ini akan menghambat regrowth ya, regrowth hijauan untuk berasimilasi guna membentuk cadangan makanan. Jadi ini juga kurang bagus ya, perlu diatur nanti apakah dibikin cluster di dalam memasukkan ini ya, memasukkan ternak kita. Nah, yang kedua, di samping interval juga intensitas pemanenan. Intensitas pemanenan adalah tinggi rendahnya perenggutan hijauan di pastura akibat penggembalaan ternak. Ya, itu. Apabila bagian tanaman yang ditinggalkan di atas permukaan tanah semakin pendek, maka apa yang terjadi?
pertumbuhan kembali semakin terhambat karena cadangan makanan yang terbentuk sedikit, mengingat tempat cadangan makanan berkurang sehingga kesempatan untuk berasimilasi juga menjadi berkurang. Ya, namun demikian ya, fenomena ini tidak berlaku untuk beberapa spesies ya. Ada beberapa spesies tertentu ya, karena ada seperti ya spesies tertentu Staria ansep misalnya yang menunjukkan perilaku semakin pendek pemotongan, maka jumlah anakan yang ditimbulkan semakin banyak. Ini kekecualian ya. Nah, namun ada efek negatifnya, anakan dan banyak. Kita berharap nanti itu bisa tumbuh dengan baik ya. Terjadi kelemahannya, ketegaran tanaman Staria ansep ini pada umur muda berkurang karena anakan tersebut tidak tahan terhadap injakan ternak ya. Jadi padahal kita berharap yang namanya hijauan pakan kita atau rumput kita salah satu kriteria untuk tanaman padang pengembalaan adalah tahan injakan ya. Ini benar-benar kita harus membuat semacam perimbangan atau kita melihat mengamati sebetulnya yang pas seperti apa ya. Yang jelas walaupun anakannya banyak tetapi tahan injakan, jangan sampai dia berkurang ketahanannya terhadap injakan ya, karena bagaimanapun ya nanti ternak kita itu pasti menginjak tanaman yang ada di padang pengembalaan kita. Nah, kedua faktor tersebut hendaknya perlu dipertimbangkan karena defoliasi yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pengaturan atau rotasi dan pemberian waktu yang cukup untuk tanaman untuk melakukan regrowth ya, pertumbuhan kembali, maka akan terjadi kondisi di mana tanaman primer kurang dominan. Sebaliknya, padangan akan didominasi oleh tanaman pengganggu atau gulma, sehingga apa yang terjadi? Kualitas pastur atau padang pengembalaan kita menjadi rendah. Ya, meskipun regrowth tanaman dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, namun juga ada faktor lain seperti curah hujan atau ketersediaan air tanah ya, mempunyai pengaruh yang besar pada aktivitas regrowth ini. Nah, contohnya misalnya pada musim hujan ya, interval pemotongan yang pendek atau bisa kita perpendek tidak menimbulkan pengaruh. Namun kalau misalnya pada musim kemarau interval pemotongannya yang pendek menjadi masalah ya. Jadi kita perpendek pemotongannya, intervalnya pada musim kemarau, ini akan menjadi masalah pada aktivitas regrowth ini ya. Jadi ya kembali ke patokan tadi ya yang digambarkan. Kalau musim penghujan bolehlah kita melakukan pemotongan 40 hari, tetapi pada musim kemarau kita agak panjangkan mungkin sekitar 60 hari ya, sekitar 2 bulan. Nah, ini untuk menjaga aktivitas regrowth ini ya. Dengan demikian pelaksanaan di lapangan pada musim penghujan pemanenan dapat dilakukan pada umur muda, sedangkan pada musim kemarau umur panen harus ditunda lebih lama ya. Kisaran tadi 40 sampai 60. 40 untuk musim penghujan, ini sebagai patokan atau standar ya yang bisa kita pakai atau kita pegang. Kalau musim kemarau kita lakukan selama 60 hari ya. Nah, berikutnya adalah penentuan jumlah ternak yang kita akan gembalakan atau dikenal dengan kapasitas tampung ya. Pemanfaatan pastura yang optimal dapat dilakukan dengan mengatur imbangan yang serasi antara kuantitas hijauan yang tersedia dengan jumlah ternak yang akan kita gembalakan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu pengetahuan untuk memperkirakan ya produksi atau padangan sehingga secara tepat dapat kita perkirakan jumlah ternak yang dapat dimasukkan ke dalam pasture. Nah,
kemampuan masing-masing pasture dalam menampung ternak berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan dalam hal produktivitas tanah, curah hujan dan penyebarannya, topografi dan hal-hal lain. Oleh karena itu, setiap pastura sebaiknya digembalai menurut kemampuan masing-masing. Taksiran daya tampung dapat didekati dengan jumlah hijauan tersedia di pastura yang kita punyai, ya. Nah, namun demikian ya, untuk mengamati setiap bagian dari pasture tersebut sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat kita kerjakan, apalagi sangat luas, sehingga cara pengambilan cuplikan atau sampling atau contoh sampel ya memegang peranan penting dalam pengukuran produksi hijauan. Jadi kita bisa melakukan ya dengan metode yang tepat, metode sampling ya, sehingga kita bisa menaksir ya. Ada beberapa metode untuk menentukan letak peta cuplikan agar produksi hijauan dapat kita taksir dengan benar ya, bisa representatif ya, tidak terlalu meleset dari perkiraan ya, dari yang sebenarnya, dan itu bisa dan sudah biasa kita lakukan ya. Nah, dari catatan bobot segar hasil cuplikan, maka dapat diketahui produksi hijauan segar per meter persegi. Namun demikian perlu dipertimbangkan ya, bahwa tidak seluruh hijauan tersebut dapat terkonsumsi ternak, karena sebagian dari bagian tanaman harus ditinggalkan untuk menjamin ya kembali regrowth ya. Jadi harus diperhitungkan yang dinamakan proper use factor atau PUF. Besarnya proper use faktor tersebut adalah dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan atau beberapa pengaruh atau beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu adalah erodibilitas lahan ya. Apa itu erodibilitas lahan? Nah, pada pastura yang mudah mengalami erosi, misalnya karena faktor topografinya yang miring atau hamparan vegetasinya yang rendah, tumbuhnya jarang, maka sebaiknya hijauan tidak semuanya kita panen ya, seperti contoh di gambar ya. Seperti rambut itu sudah sulak ya. Ya. Kemudian yang kedua, pola regrowth tanaman. Tidak semua jenis tanaman mempunyai kecepatan pertumbuhan kembali yang sama setelah kita melakukan pemanenan atau melakukan defoliasi. Oleh karena itu ya, pada tanaman yang mempunyai pola regrowth lamban ya, sebaiknya tidak semua hijauan yang dapat dipanen semuanya untuk ternak. Jadi memang kita siasati sedemikian rupa supaya lahan atau padang pengembalaan kita bisa kondisinya tetap bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis dan jumlah ternak. Pada dasarnya semakin banyak atau semakin besar jenis ternak yang kita pelihara, maka semakin banyak pula tanaman yang akan terinjak. Semakin padat kita masukkan ke lahan, itu akan semakin banyak tanaman yang terinjak, sehingga tidak semua hijauan yang dipanen itu dapat dimanfaatkan oleh ternak. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Nah, pada umumnya tanaman yang sudah diinjak akan dikonsumsi belakangan ya. Pintar juga dia secara behavior di alam, dia akan memilih ya. Setelah tidak ada hijauan lain yang disukai yang tidak terinjak misalnya, baru dia akan memakan tanaman yang sudah terinjak. Nah, apalagi misalnya tanaman yang sudah terkena kotoran atau feses dan urin, maka hijauan tersebut itu tidak akan dikonsumsi ternak, bahkan dihindari ya oleh ternak itu untuk memakannya. Nah, pada hari pertama setelah misalnya tanaman terkena kotoran segar,
maka tanaman terlihat mulai menguning dia. Karena apa? Kotoran tersebut mengalami proses fermentasi sehingga panas yang ditimbulkan merupakan cekaman bagi tanaman atau hijauan yang terkena feses tersebut ya. Nah, kotoran tersebut nantinya mengalami pelapukan, maka terlihat tanaman tersebut tumbuh subur. Oleh karena itu, di pastura sering terlihat spot ya, tanaman yang rimbun, terlihat seperti titik-titik hijau yang agak-agak aneh gitu. Ada kok dia lebih subur dibandingkan dengan yang lain. Nah, hal ini kenapa? Karena kelompok tanaman yang subur akibat terkena kotoran ternak dan ternak tidak mau mengkonsumsinya. Pinter ya, sapi-sapi kita atau ternak kita atau ternak ruminansia kita itu pinter dia. Kalau sudah terkena kotorannya, dia secara alami, secara natural dia tidak mengkonsumsinya, sehingga kok ada tanaman yang tumbuh subur ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah keadaan musim atau ketersediaan pengairan. Nah, pertimbangan regrowth tetap menjadi faktor dominan terhadap pemanfaatan hijauan. Seperti telah diketahui ya sebelumnya bahwa pada musim kemarau di mana air merupakan faktor pembatas pertumbuhan tanaman ya, maka regrowth tanaman akan lamban dia. Oleh karena itu, pemanfaatan hijauan yang ada juga perlu disisakan untuk menjamin kepentingan regrowth tanaman tersebut ya. Pada dasarnya, makin besar kemungkinan terjadinya erosi atau faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman pada suatu pasture, maka proper use faktor semakin kecil. Nah, untuk penggunaan pastura yang ringan besarnya PUF atau proper use factor adalah 25-30%. Penggunaan medium misalnya kita pakai 40-45%. Nah, sedangkan untuk penggunaan yang berat itu sekitar 60-70% ya. Insya Allah tentang pengembalaan, bagaimana sistemnya, metode pengembalaan, nanti kita akan bahas secara khusus ya tentang hal ini. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat ya, bisa memotivasi, membantu meningkatkan kapasitas hijauan pakan kita, ternak kita, sehingga bisa memacu juga produktivitas ternak kita ya. Seperti tujuan akhirnya kedaulatan pangan, ketahanan pangan terutama di protein hewani ini bisa kita dapatkan untuk Indonesia yang tercinta ini ya. Sekian dulu ya, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.